Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulama komando kami, ijtima pegangan kami, untuk pilih Presiden RI kami taat, kami patuhi. Ulama komando kami, ijtima pegangan kami, untuk pilih Presiden RI kami taat, kami patuhi. Ditutup ke rakyat. Jadi dengan berkembangnya teknologi informasi itu ada baiknya, banyak ruginya. Sehingga informasi yang masuk ke masyarakat sekarang ini anak muda kita ya, game online, judi slot, borok-borok nggak ada. Kalau ada yang berani bersuara, ya siap-siap aja, entah akunnya hilang, entah orangnya hilang. Ya alhamdulillah saya sampai hari ini orangnya belum hilang, akunnya aja bolak-balik hilang. Tapi kalau orangnya masih ada, alhamdulillah, doain aja, insya Allah masih Allah jaga. Ya. Itu salah satu contoh aja. Bagaimana penjajahan kepada bangsa ini masih berlanjut. Baik ya Muslim. Kalau antum punya toko, oke, punya toko. Toko antum serahkan sama saya. Babe tolong atur toko saya, manage toko saya selama 5 tahun ke depan. Tanda tangan kontrak saya sama lo. Oke, 5 tahun gue yang akan ngatur toko lo, gue yang nguasain toko lo. Ya, selama 5 tahun itu toko nggak nambah untung tapi nambah utang. Terus saya makin kaya. Kira-kira antum-antum semua marah atau bahagia? Yang normal, jawab aja, nggak apa-apa. Aku mau jawab. Toko lu serahin sama gue 5 tahun. 5 tahun gua atur tuh toko, gua olah tuh toko, gua manage tuh toko. Toko itu nggak dapat untung, rugi, utangnya banyak. Tapi gue tambah kaya, harta gue tambah kaya, toko lu tambah rugi. Kira-kira yang normal lu marah atau bahagia? Terima kasih lebih gitu. Marah. Itu yang normal. Benar? Benar? Baik. Biar nggak ngantuk jawab juga gitu. Ini kita lagi santai ya, boleh ngerokok ya. Jangan takut jawab, kenapa? Ada polisi. Ada pun nggak Pak? Iya. Oke? Karena kita berbicara yang hak. Ini bukan sesuatu yang bohong, bukan provokatif, bukan. Ini nyata, fakta. Jadi normal ya. Kalau kalian marah karena telah menyerahkan toko kalian sama saya selama 5 tahun, toko kalian banyak utang, saya tambah kaya, itu mestinya marah. Yang terjadi sama bangsa ini, 5 tahun kita serahkan bangsa ini kepada pemimpin-pemimpin kita yang dipilih lewat pemilu. Yang waktu pemilu kalian lihat itu foto-fotonya dari mana-mana dengan janjinya yang semua luar biasa baik. Selama 5 tahun, utang tambah banyak, rakyat tambah susah, kalian bahagia. Normal lah kalian ya? Karena yang normal marah, protes. Ada yang protes, yang normal. Yang normal itu yang protes. Yang diem itu bungul. Sesuai, kecuali kalau selama 5 tahun saya olah, kalian toko tambah besar, tambah bagus, tambah sukses. Nggak punya utang, selesai utangnya. Itu andai kata toko kalian barangnya sedikit aja, itu kalian berhak marah. Apalagi kalau toko kalian ini sebenarnya barangnya lengkap, ada semua.
Nah ini yang perlu saya bangkitkan kesadaran dari rakyat. Penting. Nggak main-main. Nih saya pernah ngomong begini di depan kantor Kementerian BUMN. Yang menterinya namanya saya sebut di sini, Erick Thohir. Saya sebut, memang benar. Loh. Menteri BUMN. Ya. Tapi rugi bertanda. Nah ini saya mau jelaskan. Ya. Babe nggak takut ditahan karena menghina. Oh, menghina itu kalau orang baik saya bilang jelek itu menghina. Tapi kalau memang orang jelek jangan saya bilang baik. Itu menghina yang benar-benar baik gitu. Oke? Orang pintar saya bilang bodoh. Nah, itu marah boleh. Tapi kalau orang bodoh saya puji-puji pintar, itu saya melanggar hukum. Menghina yang benar-benar pintar. Jadi kalau ada orang bodoh, bilang bodoh. Selama kita bisa membuktikan kebodohannya. Ada orang 2 tambah 2 dibilang 9. Bodoh apa pintar? Hah? Bodoh apa pintar? Bodoh. Kalau ada orang bilang 2 tambah 2 itu 9 terus kita bilang pintar, itu menghina yang benar-benar pintar gitu. Tapi profesor yang bilang gitu. Hah? Profesor yang bilang. Sa profesornya bodoh. Oke, ini contoh-contoh kecil dulu, contoh kecil. Tapi ini nanti, ini sebenarnya kalau saya mau jabarkan, wah nggak cukup waktu sehari 2 hari. Ini garis-garis besarnya deh. BUMN itu badan usaha milik negara, biar kalian paham. Ya, kalau ada yang gerak di sana, matanya tetap ke sini. Yang gerak-gerak itu nanti besok ketemu lagi, yang ini belum tentu ketemu lagi kalian. Ya, oke. BUMN itu badan usaha milik negara. Namanya badan usaha itu namanya perusahaan. Oke, perusahaan itu berarti dia pemain bisnis. Contohnya Pertamina, Garuda, ya, terus KAI, PLN, oke. Itu badan usaha dan ada kementeriannya yang dipimpin oleh Erick Thohir. Kementerian itu bukan pemain dia, wasit, regulator yang bikin aturan. Setolol apa Erick Thohir? Dia sudah bikin aturan, dia juga yang main, masih rugi. Iya. Biasanya kalau main, wasitnya kita juga menang dong. Lah ini Erick Thohir, usaha punya dia, menterinya dia, rugi, tolong. Simpel itu. Berani pengen ngomong begitu tolol Erick Thohir, tolol. Ada buktinya. Pertamina, ini salah satu contoh lagi. Pertamina itu jualan apa? Bahan bakar minyak, BBM, benar ya? Ada berbagai macam yang harganya naik mulu kemarin ya. Dan rakyatnya tenang aja, hebat kalian itu. Itu minyak bumi di Indonesia ada banyak minyak mentahnya banyak. Indonesia termasuk salah satu negara berhasil minyak mentah dunia. Salah satu yang beli minyak Indonesia, minyak mentahnya, ini lucu nih. Ini supaya kalian tahu nih. Ini bungul badar memang buahnya tuh. Beneran. Ini anak bongkar dikit. Supaya kalian sampai sekarang belum tahu ya. Minyak bumi itu salah satu pembelinya adalah Singapura. Singapura itu negaranya kecil. Sama Kalsel kalah jauh. Singapura sama Jakarta, mungkin juga Jakarta. Ya, negaranya kecil, penduduknya dikit. Beli minyak bumi dari Indonesia. Karena nggak punya tempat untuk mengolah minyak bumi, dia ngontrak tanah di Indonesia. Bikin pabrik minyak bumi di Indonesia. Bikin ya tempat pengolahan di Indonesia, salah satunya di Indonesia, mungkin ada beberapa tempat ya. Okay. Habis itu jadi itu ada bensin, ada pertalite, ada pertamax, ada macam-macam produknya dijual lagi ke Indonesia. Indonesia hutang
Pintar kamu boleh bukan. Kita punya minyak, kita punya tanahnya. Negara kita lebih luas dari Singapura. Kemampuan SDM rakyat Indonesia tidak dilakukan. Pintar-pintar orang Indonesia. Gara-gara pejabat salah pilih dan dibunuh. Ini baru bagian kecil nih. Gue bongkar dikit-dikit betapa bodohnya. Jadi jangan remehkan pemilihan. Jangan. Kalian pilih calon-calon kalian yang benar-benar dia paham tentang hal ini. Distribusi BBM nggak paham, yang kesiksa kalian sayang. Habis gini Petralen katanya ada wacana mau dihapuskan. Nah, ada satu menteri, wah itu saya nyebutnya menstruasi. Menteri segala urusan dan situasi. Namanya beliau LBP. Wah, ini hari Selasa kemarin dituntut, gue dituntut juga nggak nih? Nggak tahu gue. Tapi memang nyata dia berapa jabatannya? Ini bukan bohong. Kemarin ada wacana pemerintah untuk menaikkan pajak hiburan, tempat hiburan, ada wacana. Iya, protes aktif-aktif, termasuk si goyang kebon, nangis-nangis protes. Bahkan sekarang hari ini sudah ada beritanya mendatangi kantor Luhut. Ditunda pajak hiburan. Ada wacana menaikkan pajak kendaraan bermotor. Nah, kayak tenda tuh. Yang punya tempat hiburan malam orang kaya atau orang miskin? Ya. Yang punya tempat hiburan malam orang kaya atau orang miskin? Ya. Yang datang ke sana dapat pahala atau dapat dosa? Ya. Pajaknya dia jadi tidak ini. BBM itu orang jual tolong kesian. Buruan keiwakan. Penyayuran itu mau dinaikkan. Jadi pemerintah sekarang ini pro rakyat kecil atau pro pengusaha mau diteruskan mau kalau nggak mau ya semangat berubah. Ini yang saya ceritakan bukan kalau ada yang merasa kalimat saya ini provokatif silakan ayo adu debat ilmu sama saya. Mau diadakan hukum ayo. Kecuali saya di sini menyebarkan berita bohong baru. Nih, ini yang paling utama sebenarnya dari semua masalah ekonomi ya Pak. Kemarin kalian melihat Rempang, kesannya sampai di sini lah Rempang. Ya, itu penduduk Rempang yang tanahnya dalam tanda kutip dirampas. Paksa. Ya, kesian lah buat dia. Tanah orang udah hidup di situ puluhan tahun, bahkan ada yang sejarah mencatat ratusan tahun. Hanya karena nggak punya sertifikat mungkin diambil paksa, disuruh pindah. Sakit hati lah ya. Itu yang belum kasih tahu lah. Di 2019 Rempang itu, daerah Rempang Galang Batam itu, Pak Jokowi itu dapat mungkin sekitar 70% suara gitu. Baik mana yang dukung dikaya-kayanya apalagi kita. Nggak serius. Itu dari pemilu saya. Dari pemilu ini nggak main-main pemilu ini. Sistem ini membuat rakyat sengsara. Kenapa? Rakyat dibodohi. Kalau Rempang dirampas tanahnya, bagaimana tubuh kalian? Lebih mahal mana? Tanah yang kalian miliki atau tubuh kalian yang Allah kasih? Di 2020, 2021, 2022 hak atas tubuh rakyat Indonesia sudah dipaksa. Kalau dibilang pandemi bahkan ini kemarin ya, waktu sempat debat dengan perwakilan Kementerian Kesehatan di PDRI ya, Kementerian Kesehatan itu nggak bisa jawab pertanyaan saya, padahal mereka tuh ada S2, S1, S3, S campur, S kopi gitu. Ya. Itu saya cuma tanya begini, kalian Kementerian Kesehatan atau Kementerian Kedokteran? Karena kalau Kementerian Kesehatan
Namanya sesuai dengan namanya ya. Kementerian Kesehatan artinya kalian juga harus mengakui ilmu kesehatan selain kedokteran dan biarkan rakyat memilih caranya. Jangan gara-gara COVID semuanya harus ikut kedokteran, seolah-olah nggak ada ilmu kesehatan lain. Tuh ada yang minum madu sama majun, jika kita sehat nggak perlu pakai obat-obatan yang banyak itu. Dan sampai hari ini semua orang yang mati karena COVID itu mereka nggak berani selidiki itu betulan mati karena COVID atau keracunan obat. Mereka nggak berani selidiki itu. Datang cuman COVID kemarin itu sadis, dipaksa bodoh gitu. Iya, dipaksa bodoh kan. Ada namanya orang sakit tanpa gejala. Ada kan OTG, orang tanpa gejala, bubur. Orang kalau nggak ada sakit, nggak ada gejalanya, ya nggak sakit, ya sehat. Lalu buktinya dia ke dokter, coba ke dokter, periksa ke dokter, nampian rasa apa? Iyalah. Timbulnya nama penyakit karena ada gejala, tapi gara-gara COVID jadi bumur. Gara-gara nggak ada gejala dibawa ke rumah sakit, ditaruh di karantina, dikasih obat, mati. Itu matinya benar karena COVID atau karena keracunan obat? Karena protokol obat COVID sampai hari ini mereka takut membuka itu. Bahkan ada yang menerima 14 jenis obat, ada yang menerima 8 jenis obat. Dipaksa bodoh. Kedaulatan kesehatan kita udah dipaksa habis. Dirampas, masih mau lah dia. Kemarin di rezim Pak Jokowi yang ini sudah disahkan undang-undang kesehatan Omnibus Law. Ini sadis di pasal-pasalnya itu. Kalau pemerintah menentukan KLB, kejadian luar biasa, maka semua harus KLB. Nggak peduli mau salah mau bener KLB-nya, pokoknya KLB. Dan kalau sudah KLB, semua obat yang mereka tentukan wajib kita terima. Kalau nggak kita terima, maka itu pidana. Ini taraf dolimnya. Dolim masalah tanah jahat ya, dolim masalah uang jahat. Ini udah dolim masalah sampai ke diri kita, ke diri kita, ke anak kita, ke istri kita, ke keluarga kita. Hati-hati. Bahkan ada pasal yang mengatakan kalau melihat orang sakit udah kayak melihat maling. Karena kalau melihat orang sakit di masa kejadian luar biasa atau masa wabah, kalau lihat orang sakit yang melapor dan ada orang sakit itu, kita kena pidana. Pokoknya biar berisi tetangga sakit, biar ada berlapor, biar kena juga itu. Makanya mudah-mudahan kedaulatan kesehatan rakyat Indonesia ini harus kita ini negara yang luar biasa, ilmu kesehatannya hebat-hebat. Dibuat Banjarnegara, patah tulang minyak bintang, selesai. Loh, bener ya tuh? Bocor, ada itu. Loh, kita nggak ngakuin kan? Nih, oke, kita buka ini sejarahnya dikit nih, kopi gue enak di sini nih. Nah, tinggal istrinya aja deh. Istrinya. Oke, lanjut ya. Kita bahas. Ilmu kedokteran itu baru sekitar 200 tahun yang lalu. Banyak ilmu kesehatan yang lebih hebat dari kedokteran. Cina ada, namanya Sensei dokternya. Butuh juga canggih, pakai jarum bisa, tusuk jarum. Ada, sukses. Banyak yang sembuh, sehat. Dalam Islam ada Tibbun Nabawi, Ibnu Sina berlengkapan sama ilmu kedokteran. Tibbun Nabawi, Rasulullah SAW. Ilmu Rasulullah bekam,
Fasdu, jintan hitam, madu. Itu ilmu kesehatan Islam. Jauh lebih tua dari kedokteran. Indonesia punya nggak? Punya. Dulu Indonesia sebelum merdeka, nama ada banyak kerajaan, ada Sriwijaya, ada Majapahit, di sini ada kerajaan juga ya. Kerajaan Banjar, ada kerajaan ya. Ada perang ya. Kalau ada perang berarti ada tim medis, dokter lah kayaknya. Enggak. Ilmu kesehatan tradisional yang dulu kita sebutnya dukun. Cuman dukun itu sekarang diidentikan dengan penyihir, kahin. Padahal nggak mesti dukun. Ada dukun beranak, ada dukun patah tulang. Di Banjar ini saktina, buntalan aja. Ya lah, buntalan yang bentang mah, bebulik tulang. Belum melihat nyata itu dengan mata orang. Karena perlu rumah sakit, hadiahnya jin seikhlasnya. Ya lah, ya lah. Seikhlasnya. Tadi kita bahas masalah ibu hamil, benar nggak? Ibu hamil, ke dokter, operasinya dulu dukun beranak, pingkut aja, banyak belum sumpit, minta banyak belum sumpit, susah lahir. Ini fakta apa bohong saya ini? Makin maju ilmu kedokteran nih, kadang makin sehat juga manusia nih. Makin banyak penyakit berbunuhan buat ini. Covid sudah ada varian. Nyata sudah kayak kopi kayak ini lah. Yang lucunya kemarin diwajibkan vaksin kan? Ya. Benar? Ya. Benar? Ya. Vaksin sekali katanya. Yang kena vaksin sekali kena Covid juga. Belum kena vaksin-vaksinan. Sehat aja. Ya. Malah sekarang yang kena vaksin banyak yang tahu. Banyak. Ini yang dimaksud kedaulatan kesehatan rakyat Indonesia lagi terancam. Dia tidak boleh lagi mengakui ilmu kesehatan lain selain kedokteran. Kami tidak membenci ilmu kedokteran, tapi jangan paksa kami percaya dengan ilmu kedokteran. Kami tidak memusuhi ilmu kedokteran, tapi jangan paksa kami untuk mengikuti, karena kami punya keyakinan. Hak sebagai manusia kami ini. Saya bukan memperjuangkan ekonomi kalian, dah banyak pejuang ekonomi, tapi badan kalian, kesehatan kalian, kalian yang menentukan. Ada orang yang sudah divaksin silakan, ada yang mau minum jamu silakan. Selama yang minum jamu gak merugikan kalian, kenapa kalian sewa? Ada yang bilang vaksin gratis ya, benar? Ya, kebohongan. Babe ini berani, emang bohong? Masa iya bohong? Gua bilang jujur. Saya tahu bulan Januari kalau nggak salah 2022 itu viral banget itu. Saya datangin kantor Kemenkes, saya bukan kayak ini lain lagi di media. Dia di depan kantor Kemenkes. Saya bilang Kemenkes sarang mafia. Terbukti ya. 2023 kemarin APD aja korupsi buahnya nih. APD tahu lah, baju astronot bungul itu. Hanya ada COVID itu aja. Kalau astronot, iya, bungulnya astronot siang-siang. Kok berani bilang itu salah, Bek? Salah. Kenapa? Karena virus tidak bisa hidup dengan suhu yang panas di siang hari. Virus digambarkan sudah kayak monster. Karena ada kelihatan yang gede-gede. Ini lebih serem lebih musim. Kelihatan. Orang serem deh. Pakai masker jempol
lebih baru dikorupsi, belum masker. Masker kemarin waktu pandemi sempat satu masker harga 60.000. Ada 90. Boy. Bayu. Itu kan apa? Ini kita lagi diacak-acak. Kedaulatan kesehatan kita lagi nggak baik. Dan ini kalau diteruskan, siap-siap. Kalau pian belawan, belawan. Iya, memperjuangkan hak diri saya, hak tubuh diri saya, hak tubuh istri saya, hak tubuh anak saya, itu dengan nyawa. Kalian boleh rampas tanah saya, kalian boleh rampas uang saya, tapi jangan sekali-sekali merampas hidup saya dan keluarga saya. Siapapun kalian, demi Allah saya lawan kalian. Dan yang paling bawah, semoga Indonesia keluar dari WHO pandemi ini sumbernya. Jadi dunia itu punya organisasi kesehatan dunia namanya WHO. Ini yang rancak membunguli kita nih. Benar ya? Kalau ikut WHO pandemi ini, kalau ada kejadian luar biasa atau mereka bilang wabah, kayak kemarin wabah, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan semua dokternya, susternya, obatnya semua dari WHO. Kenapa bahaya? WHO kan baik deh. Aduh, saya WHO baik. Oke. Saya kasih analogi ya, analogi. Datang orang bergamis berkopiah yang kan kenal, tapi bergamis berkopiah, bacaannya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membawa kabar kepadamu tentang bla 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 bla. Percayalah ya. Hanya ada beberapa datang ke Arabian, mempendel kayak itu. Percayalah ya. Jawab. Percaya langsung. Ada itu yang bergamis, berkopiah, beriman, ngomongnya assalamualaikum, bersyahadat. Dia kan percaya lalu, hanya aja berapa? WHO ini siapa kan? Beriman kabuan ini, bersyahadat kabuan ini, kenal kabuan, pernah membantu pian juga kan? Kadang kenapa percaya? Kemarin di Jakarta baru sekitar sebulan lalu, sebulan 2 bulan, mereka punya program namanya nyamuk berwolbachia. Wah itu saya juga yang paling bersuara kenceng itu. Nah iya, untuk kata mereka untuk menekan penyebaran nyamuk demam berdarah. Halo, demam berdarah udah gak bahaya. Ada apa kalian? Itu deh, telur nyamuk itu diimpor dari Australia. Iya, telur miliaran dan diisi virus dalamnya, bakteri. Diisi bakteri namanya Wolbachia. Yang jadi pertanyaan saya nggak mau debat itu Wolbachia baik apa enggak. Dari miliaran telur nyamuk yang dikirim itu beneran isinya Wolbachia semua. Apa nggak ada penyakit lain? Siapa yang bisa jamin? Kenapa percaya sama Australia? Saya masih ingat vaksin kemarin, nanti akan timbul penyakit-penyakit baru, betul nggak sekarang? Macam-macam penyakit ya. Di Bandung kemarin setelah musim vaksin banyak yang kena AIDS. Banyak anak-anak kecil sekarang dibilang demam berdarah, betul? Nih, saya kasih tahu lagi sama kalian, demam berdarah itu penyebab penyakit, bukan nama penyakit. Penyebab, dia itu virus nih, demam berdarah tinggi namanya. Penyakitnya namanya trombositopenia, kekurangan zat trombosit dalam darah. Tapi kalau kita cek darah di rumah sakit anak kita ya atau keluarga kita, terus trombositnya turun, dibilang apa? Demam berdarah, nyambung lagi dikit lagi. Padahal coba cek, anak-anak sekarang yang banyak demam berdarah, cek minimal udah 2 kali vaksin itu. Berani taruhan lagi. Kita wajib suudzon sama orang yang kita nggak kenal, apalagi nggak beriman. Wajib gimana?
Indonesia ini negara kaya nggak? Ini mau diajak perang kayak Palestina nggak bisa, kita gede. Gimana caranya? Dirampok. Dengan apa? Ditipu. Nipu deh. Kalau copet masih kelihatan nggak baik. Kalau nipu, kalian baca Burda juga di sini ya? Kalian baca Burda ya? Ada yang baca Burda ya? Ya, ada di Burda itu Syekh Muhammad Busiri, Muhammad Nabi Bidalain Nabi. Udah ngingetin kita dari berapa ratus tahun lalu. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fi dasani. Berapa banyak kebaikan yang lezat itu justru membuat seseorang terbunuh. Karena racun selalu kita letakkan di sesuatu yang kita sukai. Orang kalau mengeracun babi aldo bukan di khamr, bukan di air putih, bukan di kopi. Kenapa kopi ini yang gua baik, gua suka? Di sini racunnya. Saya sampai pernah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya. Saya pernah berkumpul sama orang-orang yang tidak sepaham sama saya untuk diskusi. Jadi ada minuman khamr, anggur, wine, sama kopi. Yang bilang itu bahaya. Jadi gua minum kopi selesai gue. Nggak bakal minum dosa daripada racun. Paham sampai di sini? Ya. Jadi yang mereka katakan selama ini adalah kebaikan semua. Begitu juga yang caleg-caleg 5 tahun sekali, mana ada yang berjanji macam-macam. Ya, jangan pilih aku orangnya pendusta, ada lah. Tolong pilih aku kenakan korupsi, ada lah. Sebagai penutup sebelum tanya jawab, andai kata ulun ini saudara baik sama dia, baik banget dari kecil hidup sama dia. Ulun bilang sama dia, di sana ada rumah dijual, harganya murah 10 juta aja di tengah kota. Percaya dia, ilmu dia, karena udah dekat dari kecil. Ya kan, tingkat kepercayaan itu kan. Kalau kita sering ketemu, sering berkomunikasi, maka tingkat kepercayaan itu kan tumbuh. Benar ya? Kepercayaan itu kan ada levelnya. Tapi kalau ulun berdusta sekali, masih percaya ya? Turun tingkat kepercayaan. Mungkin masih ada level percaya. Tapi kalau 2 kali, makin hilang. 3 kali karena percaya lalu. Benar? Ya. Nah pertanyaannya buat rakyat Indonesia, berapa kali dibully sama pejabat masih percaya aja? Jadi salah pejabatnya kan salah kitanya. Kita. Makanya saya sebetulnya kalau ketemu pejabat dia bilang bapak tidak salah, bapak zalim ini tidak salah. Itu urusannya bapak sama Tuhan. Ya kenapa bapak zalim ini punya fasilitas untuk zalim? Iya punya. Kalian punya kekuasaan untuk zalim, kalian punya kewenangan untuk zalim. Wajar kalian zalim. Yang nggak wajar itu rakyat kalian. Itu rakyat kalian nggak kayak saya semua pak. Rakyat kalian itu sekarang dizalimi aja diam dia. Dizalimi diam, dibodohi diam. Bahkan kalau diingatkan saya dicap provokator pak. Selamat pak. Hampir semua. Ini kayak sekarang yang terjadi sekarang. Ada di dukungan salah satu paslon bukan murni karena dukungan pengen mendukung, bukan, tapi tersandra kasus. Enggak sedikit. Ini di Banjarmasin nih. Ada pengusaha tambang nggak? Banyak. Pengusaha tambang itu urusannya sama pejabat nggak? Pejabat, mereka punya banyak kasus. Maka pengusaha-pengusaha tambang itu akan menjatuhkan pilihan dan dukungan kepada salah satu paslon yang bisa mengamankan kasus-kasusnya. Gue yang ngomong. Sudah ada duit batu-batu oleh rumahnya istana. Akhirnya para pengusaha itu supaya dapat suara adalah guru-guru, ustadz-ustadz, habib-habib yang donaturnya adalah pengusaha batu-bara. Banyak. Sudah kan? Kalau sudah begitu, nyata tuh guru, tuh habib akan jatuhkan dukungan ke paslon itu. Kenapa? Kalau aku kada mendukung, majlisku kada makan lagi, listrikku kada bayar, dengan alasan itu.
Jadi sebetulnya guru-guru itu mendoakan apa? Mendoakan umat kan mendoakan kelompoknya sendiri. Demi Allah, kalau ada guru yang begitu, ustaz yang begitu, habib yang begitu, saya ingatkan, ingat sama mati saya. Ini tidak gampang. Indonesia ini luas, kepentingannya banyak, tak cuma untuk umat Islam, untuk semua. Ini yang bahaya ya musuh. Saya ngajak semuanya yang di sini, ngajak saya mau ikut ayo, tidak ikut tidak apa-apa. Punya cinta sama negara ini, yang benar-benar cinta, bukan cinta karena duit. Lu babe ini keliling, nganukan Anies Muhaimin ini dibayar gak bayar? Bah, nyata dibayar. Kamu negara dibayar kan kayak ini, cuman nggak pakai mata uang. Bayarannya bukan mata uang, kalau mata uang murah itu. Maaf, gua habis magang tapi kagak murahan. Hidup gua miskin tapi gak sanjung itu untuk hidup. Kami ada di sini karena ikut istimewa ulama, karena kami mendengar. Apakah yang kita dukung Anies Muhaimin ini baik? Enggak sepenuhnya baik. Ada beberapa yang masih kami lihat ini harus diperbaiki. Tapi ini agar dorong yang tersedikit mudarat dibanding yang lain menurut para ulama kita. Dan ulama kita mikirnya begitu. Nah kita kalau udah ikut ulama, sudah ini aja kita perjuangkan. Lawannya berat, memang. Lawannya besar, memang. Tapi kita punya Allah yang besar. Allah besar. Kita punya Allah yang besar. Tadi di depan saya bilang, saya ulangi di sini. Sayyidina Musa alaihissalam tidak pernah tahu tongkatnya bisa belah laut. Tongkatnya jadi ular, tidak pernah tahu. Sayyidina Musa itu saking lemahnya waktu Allah suruh nemuin Fir'aun itu masih dalam ketakutan. Akhafu an yaqtulun, kata Nabi Musa. Ya Allah, aku takut nanti dibunuh. Serius? Ada Allah itu di Al-Quran itu. Tahu mau dibunuh, dan Nabi Musa takut itu. Sampai-sampai Nabi Musa merekomendasikan saudaranya untuk nemenin Sayyidina Harun alaihissalam. Makanya Nabi Harun itu Nabi hasil rekomendasi. Ini Nabi Harun itu Nabi hasil rekomendasi dari Nabi Musa. Rekomendasikan artinya makna Harun. Ya Harun akhihu afsal minni. Ya, akhirnya datang Nabi Harun. Pokoknya jalan dengan Nabi Musa. Kalau baca Quran begitu, kebayang nggak kepala aku Nabi Musa datang ke kaum berdua sama Sayyidina Harun. Kerajaan segitu-gitunya Fir'aun ini sangar. Bah, mau tahu sangarnya Fir'aun? 30 juz Al-Quran ada Fir'aun. Dikisahkan Rasulullah Ta'ala. Sampai-sampai kadang-kadang mikir, ya Allah, semarah apa Allah sama Fir'aun ini? Sampai 30 juz Al-Quran. Dari juz awal sampai juz amma selalu ada kata Fir'aun. Bagus kalau dikisahkan ini kisah yang baik, ini kisah laknat saja. Kayak apa sadaqnya Allah Ta'ala lawan Fir'aun dia. 30 juz Al-Quran itu ada Fir'aun. Sangat ini. Itu Nabi Musa datang berdua. Berdua aja bawa tongkat. Nasihat Fir'aun. Diketawain sama Fir'aun. Sampai lu kecilnya sama gue dulu, gue yang gedean dulu. Bukan langsung berdua. Ini banyak pasti. Ya, waktu Fir'aun kumpulkan penyihir, Nabi Musa nggak tahu. Nabi Musa bukan tukang sihir. Nabi Musa itu sampai ada dia sama Nabi Allah Khidir alaihissalam. Iya kan? Menebak Pak kenapa kapal ditambal dibolongin dia nggak tahu. Kenapa anak kecil dibunuh dia nggak tahu. Kenapa rumah yang udah nolak dibangun dia nggak tahu. Gimana dia bisa tahu itu tongkatnya pulang? Nggak tahu. Udah penyihir dikumpulin sama Fir'aun, dilempar sesembahan mereka, baru Allah bilang lemparkan tongkatmu ya Musa. Lempar, zirnya lempar lagi. Kau berubah jadi ular.
ulun yakin Nabi Musa kan kagetan juga itu tak cucu dia kok bisa jadi ulama atau waktu lah kenapa kata dari dulu belum tahu ini ya karena nggak dikasih tahu ini jadi pikiran tuh Nggak tahu itu dia Pak. iya coba deh siapa tahu jadi hari mana kayak langsung ya Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai akhirnya Sayyidina Musa alaihissalam sama rombongan Bani Israel dikejar sama Firaun, udah di pinggir laut. Pasukannya udah bilang kena kita. Bani Israel waktu itu bilang apa kaumnya? Udah bilang apa? Kena kita, dibunuh kita, matilah kita. Mati lagi sudah mati kita nih mati. Sudahlah kau buka lagi di hadapan laut. Di belakangnya pasukan banyak benar. Apa jadi Nabi Musa, tenang aja Allah lihat kita. Ya, itu Sayyidina Musa Allah lihat kita. Kalau umatnya di Muhammad Allah bersama kita. Itu baru. Fadrib bi asal al-bahr. Ya, bukan tongkatmu ke laut Musa. Baru yang tepakan tempat. Itu pun saya juga yakin. Nabi Musa nggak tahu tongkatnya itu mau belah laut itu. Nggak mungkin perkiraan penghubung keluar pasukan apakah dari laut bisa ulah lagi dari laut pengganal kagak kebelah laut dan itu menenggelamkan Fir'aun. Jadi yang muslim dari semua informasi ini sebenarnya ini rangkuman apa tujuannya membangkitkan kesadaran kalian nggak main-main ini 5 tahun saya 2024 ke 2029 kebayang nggak? Ini kalau 2024 ke 2029 si anak presiden jadi wakil 2029 sampai 10 tahun lah 2039 jadi presidennya ya? Iya nggak mungkin dong wakil terus presidennya kan pastinya ampli dari presiden adiknya pulang lagi benar adiknya 15 tahun lagi jadi total 30 tahun ya karena batas cawapres ini umurnya sekarang 35 boleh cucu Sidin ini umurnya ini 5 tahun kan 6 tahun 30 tahun lagi pun calon juga cucunya tuh habis negara ini ampun Sidin aja hendak lah dia. Ayo sama-sama kita perjuangkan apa yang menjadi perjuangannya ijtima ulama. Kita sedikit iya, kita kecil iya, kita capek iya, kita diintimidasi iya, kita diancam iya, kita kalah iya. Tapi kita begini bukan karena untuk hasil ini. Kita begini karena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya untuk memperjuangkan bukan hanya diri kita, tapi pikirkan diri anak-anak kalian, cucu kalian, tetangga kalian, saudara kalian yang lain. Kalau seorang Bapak Aldo keliling Indonesia hanya cuma untuk ini mengingatkan kalian yang di sini mestinya harus lebih dari saya. Dan insya Allah Allah bantu kita. Ingat saya, berjuang mati, enggak berjuang juga mati. Demi Allah, lebih baik berjuang sampai mati. Allahu Akbar. Silakan. Jadi itu aja. Kalau ada pertanyaan silakan, siap saya jawab. Sampai subuh siap. Saudara yang mau ada yang tanyakan santai aja, jangan takutan atau jangan apa sumpan atau apa ya kan mengenai pemilihannya. Kalau ada yang bertakon tips-tipsnya memilih ya atau apa kayak apa gitu kan, atau apa ya kan. Nah, anak mulai dari anak dulu dah. Seandainya ada di antara calon caleg legislatif ya kan, bukan presiden atau wakil presiden di daerah kita nih, tipsnya atau yang mau kita pilih itu gimana? Apakah memang harus ada ikatan tetap dari dulu kan yang ada mungkin karena ada hubungan kawan atau saudara atau karena apa namanya ada ikatan lagi juga
mungkin ada yang bantu kita dan tidaknya, itu dibolehkan nggak itu dalam kita memilih semacam itu? Jadi dalam memilih itu ya, kita juga harus memahami sistem sebetulnya. Cuman kalau di sini saya rasa sistem nggak terlalu penting karena di pusat ya, makanya akan berkaitan dengan perda aja kalau di sini ya. Jadi sekali lagi kalau Imam Syafi'i mengatakan kan fakum di bawah ya, hukumi seseorang itu dengan yang tampak itu kita nggak tahu hatinya dia kan. Jadi ya kembali ke itu. Boleh nggak politik identitas? Boleh. Walaupun mereka mau bilang nggak boleh, saya bilang boleh. Ya, semua punya identitas. Yang nggak punya identitas di Indonesia ini dari dulu cuma satu, PKI. Cuma itu. Dan dia akan membuat orang-orang yang beridentitas dipaksa jadi kayak mereka. Kita jangan diam. Islam ini identitas wajib. Kita masuk kamar mandi diatur. Kaki kiri dulu keluar, kaki kanan dulu masuk masjid diatur. Kalau kita nggak boleh beridentitas, nanti masjid kita diacak-acak sama mereka. Dan hukum politik identitas ini itu terhukum kepada lawan. Kalau kawan nggak apa-apa. Kalau lawan yang begitu nggak boleh. Kalau kawan nggak apa-apa. Kan sering terjadi kan. Wah, kelompok ini politik identitas. Di Solo ada pakai masuk TV nggak pakai. Solo juga pakai sholawatan nggak pakai. Jadi politik identitas itu penting kata itu jajaran kita. Pilih dengan cara Islam. Lihat wakil yang memang minimal kita pernah dengar dia baca Fatihah minimal. Fatihah itu kan paling gampang ya. Untuk anak-anak kan yang kita ajari pertama, Fatihah dalam sholat boleh tidak? Boleh tidak bisa surah yang lain, tapi Fatihah wajib bisa. Ya minimal lihat itu. Dan kalau memang orang itu kelihatan begitu juga, lihat bagaimana kontribusinya kepada umat. Bagaimana beliau selama ini kepada umat. Kalau memang kontribusinya ada, dukung, pilih. Dan gak anda kata ini udah semua nih, orang juga baik, Fatihahnya baik, ilmunya baik, kontribusinya baik. Tutup dengan sholat istikharah. Ya Allah, kalau aku nyoblos ini baik gak ya Allah? Tanya sama Allah. Istikharah. Kalau sholat istikharah kan yang ahli dua rakaat aja. Sebetulnya yang ahlinya kita pemalang. Koler. Makan kan kalau ada koler, ada makan lain. Padahal nyaman makan tuh. Tapi yang punya koler kan, ya, biar dihidangkan dia. Ya, jadi cara memilihnya seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan nggak salah. Ya, tutup dengan istikharah. Ulama kita kemarin memberikan masukan hasil dari ijtima itu mendukung pasangan Amin. Ya, itu ulama. Alhamdulillah saya ikut di ijtima ulama itu dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Proses ijtima itu dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Terjadi perdebatan di situ, terjadi diskusi di situ. Alhamdulillah Al-Fakir sempat hadir. Jadi kita terima masaknya juga. Nyaman, ini sudah kada umpat bertarung. Ya, kada umpat nyaman sudah. Nah, di ijtima ulama itu ke pasangan 01. Ya, saran saya juga mungkin partai-partainya yang dari partai-partai yang mendukung 01 ini. Karena sistem kita nanti di parlemen. Kalau program ini tidak kuat di parlemen akan gampang digoyah oleh mereka gitu. Begitu. Jadi ada berapa partai? PKS, PKB, Nasdem, Partai Umat. 4. Ya. Jadi itu nanti pembawaannya bersoal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sayyidul Habib Muhammad bin Syekh Asgaf, dan tamu yang kita hormati Babi Aldo Habib Ali Ridho Asgaf. Habib beliau senang dipanggil Babe
Alhamdulillah, Ana pribadi sangat senang bisa antum bisa berhadir di sini karena kita orang Barua biar bisa mendengar langsung, bukan melalui media sosial yang ada berita-berita bohong, palsu atau hoax. Nah, kesempatan ini kita gunakan untuk mendengar langsung sebenarnya kayak apa kondisi di Jakarta, politik Indonesia hari ini, supaya kita mendengar langsung. Makanya anak 4 berpanggil ikut bertanya juga. Ya. Yang pertama, ada 10 mungkin pertanyaan ini. Baik. Ya, bisa. Yang pertama begini, anak penasaran, terus terang anak penasaran hasil ijtima ulama itu memutuskan untuk membela 01, memilih 01. Yang pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, dan apalagi antum tadi hadir langsung Anda, yang Anda tanyakan apa ada jaminan? Ini kan antum katakan akal doraya. Nah, di belakang 01 ini kan juga banyak oligarki, ada SP, ada JK, ada Global, ada Thomas Lembong. Ini jangan-jangan cuma pergantian pemain aja, nanti kelakuannya sama lagi. Erick Thohir diganti, jangan-jangan lebih parah lagi. Nah, apa mungkin ada informasinya? Apalagi kan dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam itu perdebatannya, apa ada pembahasan di situ? Atau jangan-jangan sudah ada antisipasi ini kalau Anies menang, ini oligarki yang di belakang ini loh cara mengantisipasinya. Itu yang pertama, baik. Itu dulu dijawab. Oke, silakan. Jadi biar nggak numpuk-numpuk, boleh ya? Ya. Baik. Alhamdulillah. Ini tadi termasuk salah satu alasan adanya ijtima ulama itu kan banyak ya benar ya. Memang nggak semua ulama itu ikut ijtima ulama. Ya ada ulama yang berbeda pendapat dengan ijtima ulama ya. Tetapi jujur aja, momen 2024 inilah persatuan umat Islam. 2 organisasi besar Islam, organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, hari ini bergabung. Ini momentum yang mereka takuti. Jangan sampai bergabung. Indonesia ini sampai ada 2 mazhab baru. Ya kan mazhab itu kan ada 4 nih. Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, betul. Itu yang kita tahu. Di Indonesia nomor 2, NU sama Muhammadiyah. Ada Islam NU, ada Islam Muhammadiyah, benar nggak sih? Itu kita lihat di lapangannya. Ya, alhamdulillah ini bersatu. Ini momentum. Nah, untuk pertanyaan antum tadi itu tentang ada siapa aja di balik Anies, ada juga oligarki, ada. Kita melihat itu. Ya, kita tahu itu. Justru karena ada itu, kenapa kita masuk? Supaya orang seperti Anies ada yang membentengi. Ya. Karena masuk nggak masuk kita, pemilu ini jalan. Jadi Masuk nggak masuk, di antara ketiga calon itu jadi presiden. Nah, supaya nih rada ringan dikit kerja kita, nanti kalau umpamanya jadi ada global, ada ini, kita jatuhkan pilihan ke salah satu, dan kebetulan ijtima ulama ke Anies Baswedan sama Abdul Muhaimin Iskandar mudah-mudahan jadi. Andai kata ke depannya mereka jadi, ya Rob jadi, terus mereka ada orang-orang itu enak kita ngegasnya, karena kita nggak masuk pun dia jadi. Bang, saya nggak menutup itu. Iya, kita nggak menutup adanya itu. Iya, memang ada oligarki, nggak mungkin nggak ada. Ya. Ada Tom Lembong yang pintar juga tapi global, ya anggota WF, ya. Makanya saya pertama waktu podcast sama Habib Muhammad seminggu yang lalu, saya bilang sama Habib Muhammad, kita sepakat, kita siap mendukung dan kita siap melawan. Ingat, kita pendukung bukan penjilat, beda tuh. siap mendukung, siap melawan. Siap mendukung, siap melawan. Kita ingetin Anies Baswedan sama Muhaimin, kalau kalian menang, ingat janji-janji kalian. Dan subhanallah, di antara ketiga calon ini, yang lain janji politik. Kalau Anies kontrak politik. Apa bedanya? Kalau janji politik, omong-omong aja.
Jangan ada yang baca, baper gue ngomong-ngomong. Nanti sore ya. Hah? Anies tanda tangan. Ada tanda tangan. Walaupun sama-sama kita nggak tahu ada jaminan apa enggak. Kita nggak menjamin dia akan begitu. Nggak menjamin, siapa yang bisa menjamin? Nggak ada. Yang bisa kita jamin adalah andai kata Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar jadi, terus mereka mengingkari apa yang sudah mereka tanda tangani, maka kita siap melawan. Karena kita sudah mendukung. Tapi kalau kita nggak mendukung, kita nggak bisa melawan. Ya, jadi begitu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Fakta integritas itu kan bukan ditujukan kepada Amin saja kan waktu itu. Semua dia nggak ada yang berani, cuma Amin yang mau. Iya, dari Itu juga saja. Amin. Jadi itu salah satu yang pegangan kita yang paling kuat, walaupun tetap lemah. Oke, pakai integritas itu kuat kabeh? Enggak, lemah bisa dikhianati, bisa. Tapi di antara yang paling kuat, di antara yang lemah, gitu. Yang lain cuma janji politik. Sementara ini ada tanda tangan, mana yang lebih unggul? Ya, sebagai umat Islam kita harus vakum ke zahir, hukumi dengan yang zahir. Zahirnya ada yang tanda tangan, udah kita dukung Pak. Yang lain nggak berani. Yang lain kan cuma janji-janji. Bahkan kontrak politiknya mungkin di belakang meja dengan para oligarki lain. Apakah Anies nggak ada kontrak politik dengan oligarki lain? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti Anies sudah ada kontrak politik sama kita. Yang pasti itu yang akan kita pegang. Begitu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Yang lain dulu mungkin supaya bagi-bagilah. Oh iya boleh. Karena masih ada soal tapi biar yang lain dulu. Boleh. Kalau ada yang lain boleh. Yang lain. Yang sepan. Kamu sini di sini. Kamu larang ya. Betapun aja kan Bapak. Mungkin betapun Bapak mau perempuan yang gimana? Yang oligarki. Oligarki. Dan untuk bicara ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menghormati dan mencintai Habib Muhammad bin Sinasijab dan para habaib-habaib yang ada di sini. Babi, lu langsung aja bertanya. Yang untuk pemilihan ini sudah banyak isu-isu yang apa ya, biasanya akan kurang biasanya gitu. Karena belum banyak melihat di berita-berita sekarang ini kan kayak pejabat-pejabat ASN, habis itu yang itu bisa didoktrin oleh pemerintah itu sudah dipegang katanya gitu, melihat di berita kayak gitu kan. Dan bahkan belum lihat yang sampai dikirim ke daerah luar negeri Cina itu sampai surat suara itu sudah ada yang dicoblos. Nah jadi dari beberapa calon ini untuk apa ya, sistem kecurangannya itu kayaknya sudah disistematis gitu kan, untuk sistem kecurangannya. Pertanyaan dulu, untuk menanggulangi itu, karena kata Habib tadi kan artinya kita bukan cuma untuk apa ya, bukan cuma suara, cuman harus ada ikhtiar. Nah maksudnya gitu. Jadi menurut Babe, bagaimana cara kita itu untuk apa ya, mengurangi kecurangan? Itu mengurangi kecurangan itu yang pertama. Mungkin nanti ada mungkin bisa dijawab dulu. Baik. Oke, berbicara soal kecurangan, saya udah tahu akan ada kecurangan begitu sekitar setahun lalu. Kapan waktu ketua MK nikah sama adiknya Jokowi. Begitu pernikahan itu terjadi dan ketua MK nggak mundur, dia bilang curang. Iya, ya. Karena MK yang akan memutuskan, dari itu akan terbukti. Ya, sampai sekarang. Jadi apakah curang? Dugaan kecurangan sangat kuat. Dan itu fakta, itu bukan hoax, benar. Dan salah satu cara menanggulangi kecurangan itu apa?
keberanian kita untuk memviralkan dan melawan. Jangan takut. Kalau ada curang. Kalau ada curang, kayak kemarin ada kalau nggak salah dari Berantai, salah satu anggota legislatif Berantai, dia bikin satu siaran, dia sebarkan bahwasanya adanya intimidasi kepada ASN, dia sebarkan itu. Nah, ada dari berapa itu? Betul ya? Betul. Nah itu caleg yang begitu lo dukung itu. Benar, itu untuk rakyat ini. Kalau buat ada orang berapa di sini, sampaikan salam saya buat dia. Channel saya ada buat dia. Ya, yang begitu untuk rakyat. Artinya kita sebagai rakyat jangan takut. Rekam siarkan. Loh, mereka ini udah direkam disiarkan juga masih tetap kok. Iya, apalagi enggak. Apalagi enggak. Minimal kita memberikan hukum sosial kepada mereka. Hukum itu ada hukum negara, ada hukum sosial. Saya beri contoh. Sambo dihukum sosial kena seumur hidup. Betul ya? Itu hukum negara. Ya, tapi hukum sosialnya apa? Udah nggak dipercaya orang. Ya. Nah, keberanian kita untuk merekam dan memviralkan itu akan berdampak kepada hukum sosial kepada mereka. Kalau kalian lihat ASN diintimidasi, aparat polisi, TNI ikut cawe-cawe dalam urusan pemilu, rekam, siarkan. Kalau kalian diganggu, demi Allah, gue yang maju. Hak kita. Ini negara hukum. Bukan. Ini negara hukum. Ini bukan negara suka-suka. Ini negara Bhinneka Tunggal Ika. Ini bukan negara punya sekelompok orang. Kita ini mayoritas di Indonesia, kita tak merasa negara ini punya kita kok. Jadi cara mengatasinya gimana? Rekam, viralkan. Ada channel, tenang aja. Ada dia orang yang wani membuka, ada jalannya Babe Albert. Ada di sini, di hadapan kalian. Ada. No, gampang. Nanti kita bikin aja di sini kelompok, kita grup gitu. Kalau ada kecurangan sampaikan, kita angkat, kita sebarkan, kita viralkan. Kalau ada muhanya. Kenapa? Karena kita udah gak yakin sama hukum negara ini, mereka ditindak apa enggak. Loh ada kok wali kota, terang-terangan, joget-joget, udah gak punya malu. Nah, ini mereka sendiri terang-terangan, maka kita takut mau terang-terangin. Dan TPS itu dijaga ya. Dan ini juga teguran buat semua partai-partai pendukungnya Amin nih. Sampai hari ini kita nggak melihat militansi mereka. Iya, caleg-calegnya apa semua takut. Iya, caleg-calegnya takut. Jadi seolah-olah rakyat mau dibenturkan sama aparat. Mestinya mereka yang jadi caleg-caleg, mereka yang partai-partai pendukung, mereka dong bikin posko pengaduan. Ini kalau sampai orang kayak Habib Muhammad bikin posko pengaduan kan lucu. Caleg bukan, partai bukan. Iya nggak sih? Nah, ini teguran tuh, rekam nih. Teguran buat partai-partai pendukung. Bikin posko-posko, kalian itu yang caleg, kalian itu calon wakil rakyat. Masa kamu berkorban buat rakyat, kalian suruh udah mau dipilih sama rakyat lagi suruh berkorban. Bur balik kayak itu. Iya, jadi cara menanggulanginya seperti itu. Dan sekali lagi, kalau melihat dari hitungan matematika kita kalah, tapi kita punya Allah yang nggak ada matematikanya. Ya Allah, Allah alam bisawab. Terima kasih. Ada lagi? Boleh bebas. Berapa jam? Yang lain. Ada lagi kan? Ayo, bukan berapa ini apa nih? Apa nih? Iya, yang buat berapa sampai ke cara mana sama caleg gitu ya? Iya. Bilang anda dukung dia. Loh itu benar gitu. Bukti. Iya, dia berani berbicara, dia ngomong di depan pasar itu kalau nggak salah. Ya beritanya sampai ke saya. Ayo, apa ya? Ayo, nggak apa-apa. Ayo tanya. Kalau nggak ada yang nanya, gue yang nanya nih. Di mana wadah monjol pebuyut?
Ya, Zen. Abi begini ya. Siap. Nah, ayo, ada lagi. Boleh, bebas. Ya, gas. Oke, terima kasih. Satu lagi, ini yang tadi kata Habib kan untuk kita itu punya hak untuk diri kita sendiri kan tadi kan. Di situ benar kata Habib tadi kita yang pas waktu COVID kita itu disuruh untuk vaksin, diwajibkan kan, diwajibkan untuk vaksin dan ulun kerja di perangkat desa. Nah, kerja di perangkat desa itu diwajibkan oleh atasan dari camat sampai ke dinas-dinasnya kalau misalnya ada vaksin itu ada OGJN-nya. Nah, sedangkan kita kan artinya untuk menghidupi keluarga kan dari situ juga nih. Nah, jadi mau kada mau kita terpaksa akhirnya vaksin gitu. Jadi masuk itu kayak Jarbawi tadi untuk menyuarakan suara kita itu gitu, yang artinya tuh kita tuh kada setuju gitu tuh padahal cuman kita menyuarakannya kemana itu ada tahu kemana gitu nah. Jadi mohon bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang saya bilang tadi, ini penting banget di pemilu ini. Makanya di saat kalian dibeli suara kalian nggak punya hak untuk 5 tahun ke depan. Udah dibeli? Terserah orang. Ya, mau diapakan kan? Kalau jual total sudah. Ya, sudah jual beli itu. Ya, akan tetapi kalau ini nanti omnibus law kesehatan nggak dirubah, ke depan ini nggak berubah, maka kalau kemarin itu saya masih bisa bela, karena nggak ada hukum pidananya menolak itu semua. Itu hanya penekanan. Karena ada beberapa rekan kami, ya walaupun akhirnya dihasilkan dari dinas-dinas terkait. Ya dihasilkan, tapi enggak berani berhentikan karena kami bela. Saya bilang mana hukumnya menganukan ini? Enggak, gue viralin, takut dia. Tapi kalau sekarang ya 5 tahun ke depan nggak bisa nolak nih. Gue bela kena pidana itu. Iya benar, lo nggak main-main. Ini pidana sudah, undang-undang omnibus law kesehatan. Ya, udah nggak bisa bersuara lagi karena udah jadi undang-undang. Ya, mau terima atau melawan? Kalau saya ngelawan, andai kata saya mati dalam perlawanan ya alhamdulillah. Alhamdulillah itu mati dalam bahagia deh. Daripada saya menyerah dengan kesesatan. Iya benar. Kenapa saya katakan kesesatan? Karena saya tidak pilih kebenaran yang lain. Gini. La ikraha fiddin, betul ya? Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa jadi ada ikraha fi vaksin? Apakah vaksin lebih mulia dari agama? Berarti di saat saya melawan, saya bela agama saya itu. Dan di saat mati membela agama, itu mati dalam keadaan mulia. Ya? Itu yang saya cari. Ya? Ya melawan. Andai kata penjara. Tidak ada lepasnya lagi beres. Nah itu. Nah artinya. Oke ini saya jawab betul. Ini saya jawab. Nah orang ada yang kayak saya, ada orang yang masih mikirin beras. Iya, itu nggak saya jawabkan. Iya, makanya ini pentingnya pemilu ini. Gimana caranya kalian dapat pemimpin yang tidak memaksakan kalian? Makanya jangan mau ditukari karena kalau dia sudah ditukari terima. Nambah vaksin jauh lebih sakit daripada yang nggak ada. Lu kan vaksin aja. Selama COVID kemarin lebih 200 orang kami rawat tanpa masker, tanpa obat-obatan ini sehat. Nggak ada yang mati. Yang mati banyak di rumah sakit. COVID semalam, nang di sini mati dah. Hitungin nang mati di rumah sama nang mati di rumah sakit. Bahkan ada cerita kemarin, ya Allah,
bisul pecah di COVID ada. Ada. Karena ada anggarannya. Iya. Makanya jenazah nggak diperiksa, nggak apa, sampai ada peti kosong dibilang COVID karena ada duitnya. Nah, apakah ini mau diteruskan? Kalau enggak berubah, perjuangkan perubahan ini sama-sama kita. Kalau mereka kekuatannya uang, kita iman. Mereka sudah sugih, tenang aja, buahnya lagi pusing juga ini. Beneran? Yang di atas nih, pusing, duit sudah banyak keluar, orang masih melawan. Ya Allah, bah, jadi kita ada ruginya. Melawan susah, karena melawan susah juga kita nih. Baik melawan. Namunnya pian menurutkan susah, menurut aja tuh. Wah ini kita menurutin ditindasnya juga. Apa buktinya? Rempang itu mendukung terbanyak. Susah juga hidupnya. Bagus melawan. Melawan dalam konstitusi, bukan dengan anarki. Ya, kita punya kemampuan hukum. Makanya kemarin Nabi Muhammad nih, pengalaman Nabi Muhammad, saya termasuk yang terkajut melihat Sidin di media sosial berani melawannya ini. Ini halus aja orangnya tapi melawan. Ngeri. Ya, waktu Sidin melawan takutnya Sidin, ulun yang melawan Sidin. Beb, ada apa-apa kabariannya ya, Beb? Ana yang meluncur. Antum tidak salah dalam hukum. Kadang-kadang aparat penegak hukum kita juga oknum-oknumnya nih. Waduh, ada bervaksin, mau bervaksin, datang ke rumah pakai seragam, apa maksud? Polisi lain petugas kesehatan, tentara lain petugas kesehatan. Kenapa? Kenapa datang ke rumah warga pakai seragam? Apa maksud? Karena boleh tuh. Ada undang-undangnya kesehatan. Ada undang-undangnya. Tidak boleh selain dokter dan tenaga kesehatan untuk mempromosikan obat-obatan. Gak boleh. Ada undang-undangnya itu. Masih ingatlah ada Fitriani di Jember yang sampai motornya dibalik. Di Jember itu di Tanggul. Ya. Belum angkat juga, takutan juga buahnya. Ya lu kenapa polisinya ikut-ikutan itu melanggar undang-undang. Nah tapi kalau di 2024 ini lagi udah tidak bisa begitu. Kenapa? Karena ada undang-undang Omnibus Law kesehatan. Justru kalau kita menolak, kita yang dipidana. Merubah itu ya? Merubah itu dulu lah. Kalau nggak bisa? Kalau bisa ya berlawan, jalan. Nah sekali lagi ulun pastikan, kadang berlawan susah juga. Baik berlawan walai. Nah, amunnya kita menurut ini nyaman, menurut kita lah. Ini menurut susah juga. Sama-sama susah, baik melawan. Amat menyuruh aja, buatnya ini bilang. Amat menyuruh melawan. Ulun kalau ada apa-apa, buka ke sini dulu nah. Ya dapat nak kawalan sama bental kita. Cari kajian takuh dulu nah. Kandangan punya nih wah Kalimantan Selatan ini kandangannya punya kada bewasi lain orang kandangan. Ya loh. Tahu. Nah, pertanyaan berikutnya. Ada lagi enggak? Ada sedikit. Siap. Yang paling kita khawatirkan ini kan cawe-cawe presiden. Oke. Presiden. Kenapa Prabowo mengambil Gibran? Karena diharapkan bisa ada intervensi dari presiden. Ya kan, Beb? Itu yang paling kita takutkan. Suara Anies ini sebenarnya dari bawah kalau menang, Beb. Karena yakin menang. Tapi yang kita khawatirkan kecurangan tadi. Nah, persoalannya adalah saat ini presiden sangat intervensinya luar biasa.
Kalau kita bicara hukum tata negara, melanggar, Ya. yang mana pelanggaran itu bisa kita poniskan ke presiden dengan 3 langkah. Pertama, ada pelanggaran etika, administrasi, ataupun ada korupsi. Ini terlalu sulit kerja, terlalu lambat, bisa habis Februari ataupun April bisa lewat. Yang kedua, pelemahan kekuasaan presiden, yang itu sudah dilakukan belum pemazulan, pelemahan kekuatan dalam bebek lumpuh lewat dewan dibikin peraturan supaya kekuasaan presiden tidak terlalu besar. Itu di Amerika sudah berlaku, di Jepang, di Cina sudah berlaku. Yang ketiga, people power. Nah, apa ada arahan dari B? Biar kita siap-siap di nabung, dan sekarang apa ada sampai ke sana pembahasan dari Ijtima Ulama, Beb? Karena terus terang, Beb, sedang Anda dihamparkan dekat dengan beliau, Anda terancam posisi Anda dia. Nah, ini juga salah satu propaganda perpecahan ya. Saya sering bilang nih, sebelum saya jawab itu, kalau ada NU yang benci FPI bodoh, kalau ada FPI yang benci NU bodoh. Akidah sama, kiblat sama, kitab sama, amalia sama, nggak seharusnya saling benci. Ya. Kalau kita kepada orang-orang yang selain Islam, kita juga harus dengan rahmatan lil alamin, masa sesama Islam nggak boleh? Nah, itu propaganda namanya, tapi biarin aja mereka begitu. Mereka mencoba memadamkan cahaya Allah, tapi Allah selalu akan punya cara untuk membiarkan cahayanya tetap ada. Ya, insya Allah ulama-ulama kita di NU tetap dijaga sama Allah. Gimana Kiai Abdul Syekh, Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan NU ini bukan untuk niat buruk, tetap dijaga sama Allah. Karomahnya Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Abdul Syekh pasti karomah. NU akan terjaga. Allah akan singkirkan, Allah akan buka aib-aibnya orang yang mencoba mengotori NU. Dan saya yakin, walaupun kami pun sering dibilang saya anti NU, padahal enggak, saya sekolah di NU. Saya sekolah di NU, saya di SMP Wahid Hasyim. Ya, NU banget gitu ya. Ya, memang mungkin tidak NU secara struktural, tapi kami kultural. Sama amalia. Kami nggak mungkin membid'ahkan NU, itu nggak mungkin membid'ahkan kami, kan gitu. Iya. Nah, ini sekarang ini yang bid'ah gabung. Iya. Iya kan? Ya, jadi itu kita akan lawan dengan persatuan ini. Mudah-mudahan semua umat Islam bersatu gitu. Kiblatnya sama, syahadatnya sama. Yang beda sama kita itu cuma akidah aja. Kalau udah akidah beda, nah baru tegas kita sama mereka. Ya. Nah, jadi ke masalah itu tadi bagaimana presiden juga sudah diduga overlapping ya. Offset gitu ya. Ya udah offset ya, dia terang-terangan boleh mendukung, sampai lucu ketua KPU bilang ketua KPU bilang itu kalau boleh Jokowi untuk kampanye boleh, tapi harus minta izin kepada presiden. Jadi dagelan model apa lagi nih. Kadang-kadang kita ini nggak goblok, cuma dipaksa goblok gitu. dipaksa nerima sesuatu yang kok gini ya kan gitu. Gimana? Jokowi ini presiden, disuruh minta izin sama presiden ya malah. Padahal ada sendiri videonya Jokowi yang beberapa bulan yang lalu mengatakan nggak boleh semua aja atau netral. Dibantah orang. Ini jadi seolah-olah kayak bipolar, berkepribadian ganda orang. Nah, ada dugaan seperti itu karena membantah omongannya sendiri kan. Bukan, kita nggak perlu membantah dia yang membantah dia. Ya, jadi sebetulnya ini ya. Nah, jadi bagaimana langkah-langkahnya itu yang kami curigai sampai hari ini. Orang-orang langkah politis itu harus dilakukan atau diambil oleh orang-orang politis. Kita rakyat nggak bisa. Ya, ini jadi pertanyaan buat PKB, buat Nasdem, buat PKB, Nasdem sama PKS. Kenapa kalian mengambil langkah politik untuk ini? Kenapa diam aja? Itu tanda tanya. Ya, andai kata ketiga partai ini bisa melobi partai-partai lain, ya kan masih ada PDIP pun kan notabene dikecewakan oleh Jokowi nih. Iya, sebenarnya bisa. Tapi kenapa kok mereka nggak mengambil langkah politis? Ya makanya saya nggak terlalu mikir itu. Saya lihat ini elit politiknya terlalu parah emang ya. Elit politik yang ada di Indonesia ini yang di gedung DPR RI itu semua. Wah itu. Saya udah cukup deh ngomongin mereka ini, sebenarnya ngomong depan muka mereka udah pernah ada.
Bahkan kepada partai-partai yang mengaku oposisi, lucu juga tuh. Bagaimana mengaku oposisi tapi masih menikmati fasilitas yang diberikan? Ya kalau mestinya oposisi ya udahlah sekalian oposisi gitu. Jangan oposisi nanggung gitu. Iya, katanya partai oposisi tapi masih menikmati fasilitasnya tanpa bisa melawan. Contoh seperti yang dilakukan Jokowi sekarang ini. Yang bisa menilai, menurunkan, memproses ini adalah tokoh-tokoh politik. Rakyat ini cuma bisa mengkritik, tapi yang mengambil keputusan, mengambil langkah adalah elit-elit politik, perwakilan rakyat yang ada di DPR RI. Sampai hari ini sudah ada petisi 100 yang kemarin Faisal Asegaf ya wacana untuk memakzulkan Jokowi ini. Ya, itu pun stagnan di situ. Ya bahkan orang-orang seperti Faisal Asegaf dicap sama anggota-anggota dewan itu. Nah, Nusrat Wahid, sampai di TV-an ada itu. Ya dibilang bikin gaduh. Loh gimana sih? Yang nggak sesuai konstitusi ini anggota dewannya atau rakyatnya? Sampai hari ini kita nggak melihat anggota dewan itu mau mendengarkan suara rakyat. Nggak ada. Kami berapa kali demo nggak ada diterima. Itu suara rakyat gitu. Nggak ada. Tapi mereka minta didengarkan suaranya. Kan kurang ajar. Loh, anggota dewan. Nih, direkam nih. Woi anggota dewan, kalian itu jongos kami. Udah nggak pakai pembantu deh, masih bagus pembantu. Jongos. Dia duduk di kursi sana itu uang dari kita. Gaji mereka dari kita. Tugas mereka untuk menyenangkan kita. Tapi sampai hari ini bahkan saya kemarin sempat ngebahas ini. Akun media sosial yang dimiliki pejabat. Kan pejabat juga punya media sosialnya. Ya. Mana pejabat itu mau balesin komentar kita? Nggak ada. Jadi pejabat punya media sosial bukan untuk mendengarkan rakyat, cuma minta didengarkan sama rakyat. Ya, jadi pejabat kita memang apa ya, benar-benar nir etik gitu. Ya, etikanya kepada kita melihat selama kejadian kemarin, kita melihat bagaimana anak jangankan pejabat ya, anaknya pejabat. Ya, yang petugas pajak itu sih siapa? Mario Dandi itu. Ya, sebegitu arogannya kepada rakyat. Ya. Belum lagi aparat oknum aparat banyak. Belum banyak istri-istrinya aja udah gitu. Banyak. Ya, artinya memang kita harus akui 5 tahun kemarin kita salah milih pejabat. Salah. Yang salah apa? Kita. Masih mau salah lagi. Kalau nggak berubah. Ya, jadi langkah politis itu yang bisa diambil oleh elit politik kita nggak bisa apa-apa. Dan kalau berbicara people power, saya bukan orang yang nggak percaya people power, percaya. Cuman saya tidak percaya rakyat Indonesia sekarang bisa melakukannya. Karena mental kita sudah mental kerupuk. Jangankan people power, melawan sertifikat vaksin kita banyak yang ragu. Melawan kertas, melawan beras. Ya, ini fakta ya. Gimana kita mau people power, sementara people power itu harus dilakukan seperti 98 tuh. Itu benar-benar mengorbankan mau luar biasa. Ada yang mati, ada yang diculik, yang diduga menculik sekarang jadi capres dan dihukum sama yang diculik. Ya. Gimana mau people power kalau begitu? Jadi memang benar Ustaz, kalau pejabat zalim itu memang bawaannya. Ya udahlah ya, kezaliman itu lebih mungkin dilakukan oleh para pejabat. Rakyat miskin itu susah mau zalim. Ya, gimana mau zalim, buat makan aja susah, ya kan? Tapi yang punya fasilitas untuk berbuat zalim pejabat. Kalau ikut kalimatnya Rocky Gerung, ya, yang paling bisa, yang paling punya fasilitas untuk menyebarkan berita bohong dan hoax adalah pemerintah. Kenapa? Mereka punya fasilitasnya. Mereka bisa saja berbohong dan gampang dipercaya. Vaksin sehat, bohong. Dan habis vaksin mati banyak. Tapi mereka nggak mau dibilang hoax itu. Karena mereka punya fasilitasnya. Sementara rakyatnya kita sudah dilemahkan. Jadi people power itu salah satu jalan yang memang memungkinkan, tapi kalau melihat kualitas keberanian nyali rakyat Indonesia sekarang itu mustahil untuk dilakukan.
Karena ya itulah, kita bersuara dikit, didatangi petugas saja berhenti bersuara. Ya nggak sih? Ya. Didatangi petugas dikit, udah berhenti bersuara. Kalau gue didatangi, emang salah saya di mana, Pak? Iya. Salah saya di mana? Tunjukin salah saya, maka saya bersedia dihukum. Tapi kalau saya tidak salah, jangan dipaksa dihukum. Ini negara demokrasi. Kami boleh bersuara, pejabat boleh dikritik. Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pejabat kau. Selama kami mengkritiknya, sekeras apapun kritikan kami, selama kami tidak berbohong, selama kami tidak mengadakan berita bohong, tidak menyebarkan hoax, terima itu. Jadi pejabat mencari puji aja. Kadang-kadang kita sama istri yang kita nikahi aja nggak mesti memuji terus. Ada kita marahin juga istri. Benar nggak sih? Nah kalau istri yang bisa kita marahin, pejabat tak mau dimarahin. Goblok pejabat begitu. Jadi itu termasuk negaranya presiden kita katakan Allah alam, karena tokoh politik kita yang punya kekuasaan politik tidak berbuat apa-apa. Tidak ada. Bahkan kemarin SP sempat ngomong, Pak ini udah nanggung. Berarti kan, ya SP sempat ngomong begitu, udah nanggung waktunya. Berarti kan, ya biarin aja kan gitu. Ya, nah, jadi sudahlah kita jalani aja dulu. Nah, sebetulnya people power kita coba untuk bangkitkan kesadaran rakyat dari 2020 itu. Tapi ternyata ya memang kita harus terima rakyat kita sekarang lebih memikirkan kesusahan yang memang dibuat. Ya, dibuat contoh ya, berapa banyak harga bahan kebutuhan pokok naik, bensin berapa kali naik, ya bahkan premium yang menjadi tulang punggung perekonomian dihapuskan. Ya, nggak mungkin dong yang beli premium, nggak mungkin gitu menjual ikan, menjual tahu, beli Pertamax gitu, Pertamax turbo, nggak mungkin juga, ya kan? Motornya apa paling bagus Vario, kali mungkin mereka dipaksa ngisi Pertamax, untungnya jual tahu berapa, jual iwak berapa, nah, dipaksa susah gitu. Nah, mengunjung ini pemodal baik, namanya dulu nyaman aja mengunjung nih. Wah ini modal bensin mak larang, boleh kada dapat haruan 2 kilo gitu, iya lah. Jadi begitu Tuhan itu. Masalah presiden ini kita serahkan sama Allah, karena langkah politis nggak bisa kita ambil, people power pun kita nggak punya kemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Kalau baik. Berapa ini anu sam'an wa ta'atan. Mat. Ya, Mat. Mat ini caleg. Oh, jalan. Dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya. Ulun bercaleg DPRD Sulawesi Selatan. Ya. Gitu. Yang ulun tanyakan nih, ulun minta arahan dari pihak kalau ulun terpilih apa-apa langkah-langkah ulun berikutnya bang. Kan sebagai pemula nih. Yang pertama Ya. dia. Mudah-mudahan kalau baik, mudah-mudahan terpilih dia. Gini kan, lu wakil rakyat, dah. Itu ingat aja. Jadi tanamkan di hati lu wakil rakyat. Rakyat itu tuan dulu. Kadang-kadang memang manusia itu tergoda kalau udah dapat fasilitas enak ya. Makanya saya sampai hari ini mau terkenal apa, mau dikawal apa, nggak mau. Enggak, itu godaan tadi buat saya. Saya juga manusia ya, punya hawa nafsu. Wah, lu nanti dapat kalau jadi ini fasilitas itu banyak tuh. Banyak, lu akan dihormati orang. Lu yang dekat lu, nggak semuanya benar-benar baik, banyak penjilat dekat lu. Gue ingetin dulu nih. Iya, belum jadi nih. Iya. Yang lagi baik, ngomongin belum tentu baik, lagi nyari duit dari dulu. Oh iya. Ini yang terjadi sekarang sama atas-atas nih. Yang di atas-atas nih, yang sekarang lagi bagi-bagi duit, saling curiga. Ini juga. Ada kontrak batu bara, kontrak bisnis apa itu ada kontraknya. Benar ya? Ada. Karena dijaga jangan sampai terjadi
penipuan, benar ya? Ya, gimana kalau suara dukungan ubah nggak nih? Nah, jadi buat lo dan insya Allah terpilih lo ya. Mau dia kontrak mau nggak nih, nasihat dari anak lu wakil rakyat, jangan pernah lupa itu, dengerin rakyat ngomong. Andai kata lu nggak punya kuasa untuk merubah aturan, minimal lu dengerin rakyat ngomong. Kalau rakyat datang demo, rakyat datang ngeluh, terima. Jangan cuma minta suara 5 tahun sekali. Kesian rakyat kalian. Kalian, lu daerah pemilihan mana? Ini umpamanya daerah pemilihan itu jangan banyak di kantor, banyak turun. Iya, banyak turun. Dengerin. Rakyat, susah kalian apa hari ini? Susah kalian apa hari ini? Kena apa yang bisa dibantu? Allah nggak nyuruh lu bantu semuanya, enggak. Yang lu mampu. Jangan lu diminta. Datangi itu rakyat. Itu sejatinya namanya juga wakil rakyat. Jadi jangan pernah jadi wakil rakyat yang songong-songong kayak di DPR RI sekarang. Mentang-mentang wakil rakyat, mobil udah bagus, kalau lewat di jalan dikawal, nyusahin rakyat lagi. Sudah mobil pajak rakyat, mobilnya pajak rakyat, isi bensinnya pajak rakyat, lewat di jalan menyusahkan rakyat pulang. Bungul. Tampaknya. Iya, jangan. Itu bahaya. Bahayanya bukan di dunia sayang. Nih, gua ingetin semua pejabat-pejabat yang ada di atas. Kalian itu berkesempatan untuk masuk surga dengan cara yang baik, dengan jalur prestasi. Kalau kalian bisa kemana-mana. Tapi ingat, neraka jalur prestasi juga ada buat kalian. Wah, karena kegampangan loh. Anda kemarin ditawari beberapa partai untuk masuk, partainya dibiayai. Oh iya deh. Karena jawab enggak, saya rakyat ya enggak. Biar miskin, peluang selamat ke surga ya. Ya. Jadi yang menjadi caleg-caleg ini, orang berpandang ada, minta maaf saya bukan juga. Yang jadi caleg begini nih, lagi berusaha buka jalan ke neraka. Peluang neraka bujuran, dan bermodal, pasti bermodal, sedikit banyak bermodal. Ya, jangan sampai kalau udah keluarkan uang, kalau keluarkan tenaga untuk masuk neraka, jangan sampai. Rasulullah saya dulu. Ya, andai kata lu neraka nih, jangan sampai anak-anak lu neraka. Karena lu menerima uang haram yang akan lu masukin ke dalam mulut dan perut keluarga lu. Jangan jaga. Ulun makanya kena mau jadi jalan juga. Ulun belum tentu kuat juga. Zaman jadi orang miskin. Bujuran, ulun lebih merasa nyaman jadi orang miskin daripada orang sugih. Orang miskin ini yang berparak dengan ulun nyata berparak kayak gitu. Baik memang baik. Tapi kalau orang sugih ini yang berparak banyak modelnya. Ada yang baik hanya untuk nyari utangan. Ada yang baik hanya untuk cari gawian. Tapi kalau orang miskin kayak ulun nyata itu berparak karena ulun. Bukan berparak karena yang lainnya. Ini nggak ada. Kalau ini belum jadi nih, belum ada berparak begini turun situ sendiri. Kalau udah jadi, wah dimuliakan orang banyak. Tapi benar-benar memuliakan dulu atau memuliakan kedudukan dulu. Nah, ya. Tenang aja, ini catat ya, gue doain dia menang. Ya, gue doain dia menang. Tapi kalau dia buat salah, gue yang ngegas dia pertama. Jadi kan ada rekamannya nih ya, ada rekamannya, siap-siap lo. Kalau lu jadi terus rakyat ada yang mengeluh, babe aku yang ngegas dia pertama. Allah Akbar, kita berdoa. Terima kasih. Allah alam ushawab. Ada lagi? Ada lagi. Silakan. Silakan, ayo. Jawab matanya. Masih ada.
Silakan. Bebas nanyanya apa aja gitu. Habib bisakah nikah malam ini? Bisa. Benar Habib Lakas kawan di sini. Amin. Dari akan penghulunya. Ini tadi langsung aja Biblah. Ya. Pertanyaannya, apa namanya? Tadi ada yang menyebut yang namanya Rocky Gerung. Nah, ulun ini saya bingung Rocky Gerung ini kok bisa masuk ke wadah kita gitu nah. Kayak artinya ini tuh apa gitu nah? Hendak tujuannya apa Rocky Gerung tuh? Jadi kita pun juga melihat tuh pula obatan wadah kita aja kayak gitu nah, obatan wadah kita aja ini wadah kita tuh mau obatin kita aja nah bagi produknya terus, sedangkan itu lain gitu nah, kayak bilang kita kira-kira mungkin paham gitu nah itu saja. Baik. Alhamdulillah. Ada orang-orang yang mengenal Islam dan mengakui Islam tapi tidak beriman dengan Islam, ada. Dan itu dari dulu. Karena berbicara iman itu hidayah, makanya kita beruntung banget nih. Alhamdulillah, nggak sedikit orang dari kita ini beriman dulu baru mengetahui. Nggak sedikit juga orang yang sudah mengetahui kebenarannya tapi nggak beriman. Oke, nah jadi beban tentang Rocky Gerung kenapa dia banyak sok-sok dengan kita? Alhamdulillah kan. Selama ini Islam benar kan, dan dia mengakui kebenaran itu. Ya, kalau dia cara berpikirnya benar, Islam benar. Nih contoh, gua kasih contoh. Sistem pemerintahan paling baik ya Islam. Cuma Islam itu yang mewajibkan zakat gitu, bukan pajak ya. Zakat. Itu kalau pajak itu, lu lihat ya, pajak itu ada pajak rokok, ada pajak ini, beda sama zakat. Di total semua, kadang bisa bermain. Kalau pajak banyak juga belum pajaknya sugi-sugi, ya kan? Ya aturan Islam benar, dan itu yang dipakai sama Rocky Gerung. Kebetulan Rocky Gerung meyakini kebenaran yang sama dengan kebenaran dalam Islam. Makanya Rocky Gerung pernah bilang, kalau saya disuruh milih presiden, saya milih Habib Rizik. Nabi Muhammad. Kenapa? Karena saya lihat dia yang paling adil. Dia yang paling toleransi, itu menurut pandangan persepsi Rocky Gerung. Ada nggak yang benci Habib Rizik? Banyak. Ya, kami nggak pernah melarang orang untuk membenci dan tidak juga nyuruh orang untuk cinta. Karena benci dan cinta itu anugerah. Mudah-mudahan kita dianugerahi cinta kepada kebaikan, benci kepada kemungkaran. Ya, jangan sebaliknya. Orang kalau sudah benci ngalir baik, jangankan Habib Rizik, Nabi Muhammad ada yang benci juga. Ya kan? Memang ada yang benci. Jadi selama ini saya termasuk orang yang belajar dengan Rocky Gerung dalam bernarasi, dalam cara berpikir. Ya, dia bagi saya terlepas dari niat dan tujuannya, tapi sekali lagi dalam Islam saya vakum berbawahir pola pikir yang dia sampaikan, cara berpikir dalam suatu permasalahan itu bisa diterima oleh orang Islam seperti saya. Ya, bisa kita menerima dia bisa. Benar. Dan menurut Islam benar. Ya, menurut Islam contohnya dia bilang agama itu hak atau kewajiban. Hak, ya, berhak. Ya, bukan kewajiban. Jadi jangan pernah nyuruh saya beragama, itu hak kata dia. Oh, itu saya terima. Saya terima. Ya, tapi saya bilang dalam memilih hak beragama ini kita punya kewajiban beragama. Di saat kita sudah menentukan pilihan agama kita, maka kita punya kewajiban yang ditentukan oleh agama kita, di luar kewajiban yang ditentukan oleh negara kita. Nih, seperti contoh, pakai helm itu kan tidak ada di agama, nggak ada, tapi ada di negara. Ya kan? Ya kita jalankan. Selama itu nggak bertentangan sama agama. Akan tetapi kalau ada kewajiban di negara yang bertentangan dengan agama, maka saya memilih di penjara di dunia daripada di penjara sama Allah. Itu hak saya. Ya, negara boleh mengatur. Apakah saya akan melawan negara? Tidak. Saya bukan melawan negara, saya memperjuangkan diri saya.
Beda ya. Kalau semua orang yang memperjuangkan diri dikatakan melawan negara, ya salah itu. Jadi saya memperjuangkan diri saya. Saya hidup beragama. Saya percaya ada hidup setelah mati. Saya percaya nanti setelah saya mati ada munkar nakir mengampuni. Ya, ada itu saya percaya. Dan itu saya perjuangkan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang saya tahu dari zaman kemerdekaan sampai hari ini, Indonesia adalah negara kesatuan yang punya sistem demokrasi Pancasila. Demokrasinya beda sama demokrasi negara lain. Di Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nggak boleh negara dengan kekuasaannya, pemerintah dengan kekuasaannya mengganggu hak-hak warga negara yang beragama. Nggak boleh. Nanti kalau negara pemerintah ikut mengatur agama, nanti subuh bisa dirubah jadi 4 rakaat, bisa. Iya, itu hak agama. Yang menentukan 2 rakaat subuh agama. Yang menentukan babi halal apa haram agama. Yang menentukan pernikahan agama. Ada beberapa aturan dalam kehidupan yang kita ikut agama. Dan kita masih berharap nih di 2024 jangan lagi ada undang-undang negara yang memaksa kita melawan karena berlawanan dengan agama. Contohnya apa? Undang-undang Omnibus Law Kesehatan. Ini bisa membuat kita melawan. Kenapa? Bahan-bahan obat itu ada yang haram, kenapa dipaksain ke kita? Fix tuh. Fix. Bahannya. Fix. Bahkan kemarin MUI sempat kita debat nggak bisa jawab. Apa kedudukan daruratnya kemarin? Nggak ada darurat. Nggak ada darurat. Kami dengan data nggak ada darurat kemarin. Malah kalau MUI mau jujur, daruratnya rumah sakit, larang umat ke rumah sakit. Karena yang mati di rumah sakit semua. Di luar rumah sakit ada yang kena COVID nggak? Ada, banyak. Kalau dibandingkan yang kena COVID ke rumah sakit mati, yang kena COVID nggak ke rumah sakit selamat. Mestinya yang darurat malah kan rumah sakit. Mestinya yang keluarkan fatwa itu jangan ke rumah sakit. Tidak. Jadi dia MUI pakai data, pakai data kan. Yang di rumah sakit matian, yang di rumah selamatan, baik ke rumah aja. Fix bahan. Fix. Nah seperti itu tadi. Jadi ada orang-orang seperti Rocky Gerung dan mudah-mudahan mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, karena dia banyak mengakui kebenaran-kebenaran yang ada dalam Islam. Yang didukung dia dan yang dibela adalah kebenaran. Kebenarannya bukan Islamnya. Andai kata ada tokoh Islam yang mungkin pola pikirnya salah, ya dilawan sama dia. Sama kayak itu. Iya sama. Antara habaib ataupun pejabat, ya kan. Kalau yang sama habaib ya pejabat yang betul. Iya. Kebenarannya. Kebenaran. Jadi kita ini membela kebenaran ya, dan melawan kemungkaran gitu. Bukan membela oknumnya, enggak. Ya. Indonesia memang negara oknum sih. Indonesia ini negara oknum, hampir semua ada oknumnya. Iya semua. Habib ada oknumnya. Juga Habib. Kiai ada oknumnya, ulama ada oknumnya, ustadz ada oknumnya. Buktinya ada yang pencabulan, ada yang macam-macam oknum semua. Ya. Yang paling parah oknum aparat keamanan, polisi. Oknum polisi banyak banget. Dan jadi polisi Bandar Sabu ada. Ada jenderal bintang 2. Ya. Loh iya ada. Backing judi, oknum diduga backing judi ada. Mana-mana. Jadi negara kita negara oknum. Sekali lagi kita tidak pernah membenci atau melawan aturannya, tidak. Justru kita seperti ini kepingin negara ini benar-benar terbebas dari oknum-oknum yang melawan undang-undang itu sendiri. Ya, sampai hari ini alhamdulillah Babe Aldo, sekeras-kerasnya Babe Aldo, belum ada ditemukan dugaan pelanggaran pidana. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya, sampai kemarin 2022 itu ada sedikit dugaan delik. Di saat saya mengatakan Kemenkes sarang mafia waktu itu, ya itu ada dugaan delik dan saya memang berharap itu dilaporkan, tapi nggak dilaporkan juga. Karena itu deliknya delik aduan tuh.
Ya, maka kalau beli keadilan harus ada yang melapor, ada yang melaporkan, harus yang merasa dirugikan gitu. Ya, Kemenkes nggak merasa dirugikan, berarti betul. Ya, saya bilang Kemenkes salah mafia, nggak diadukan, berarti memang betul. Dan 2023 ternyata terbukti. Itu baru satu APD, belum masker, belum vaksin, belum yang lain, belum dana COVID. Ya, jadi begitu saya. Selama termasuk komjen dulu ya. Sama kayak saya nggak mau nyebut nama itu, ya, karena ini direkam. Ya, jadi kalau Rocky Gerung itu kan kebenarannya, kalau Rocky Gerung salah ya kita gas juga lah. Tapi sampai saat ini belum kita lihat dia menyampaikan sesuatu yang salah menurut kita. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Banyak lagi apa? Karena sudah ngantuk. Ini dari semua pemaparan antum, kira-kira apa yang bisa kita usahakan supaya Anies dan Muhaimin menang? Baik. Sedangkan kita tahu Kalsel ini 3 juta jiwa aja, ya kayak Sidoarjo aja jumlahnya, tidak terlalu signifikan. Bagaimana apa yang bisa kami usahakan agar Anies Muhaimin bisa menang? Itu aja. Baik. Kembali ke Al-Quran gitu. Sayyidina Ibrahim alaihissalam waktu membakar Namrud. Wah, itu apinya berapa hari dinyalakan sama Namrud? Itu gimana caranya selamat Nabi Ibrahim itu? Sayyidina Ibrahim alaihissalam gimana caranya selamat itu? Udah nggak mau selamat tadi, iya kan? Tapi akhirnya ada burung pipit yang bantu. Ya, burung pipit itu terbang. Diketawain burung, diketawain sama cicak, bener ya? Diketawain sama cicak, ngapain lu? Bawa air buat madamin api Namrud. Lah, lu supir begitu mau madamin api Namrud, ya kan? Sampai ada cicak ya, kita mil-mil. Kalau juga nggak nambahin apinya juga cicak, ya kan? Hari ini bolehlah kita beranalogikan seperti ini. Ya, boleh. Apa yang harus kita lakukan? Berusaha maksimal apa yang kita bisa. Hasil serahkan sama Allah. Nggak apa-apa jadi burung pipit tapi masuk surga. Ya, nih jangan kalian yang banyak ya. Nih, demi Allah, andai kata memperjuangkan ijtima ulama ini hanya Babe Aldo sendirian, ada 1000 orang, satu Babe Aldo. Ada 100 orang, satu Babe Aldo. Ada 10 orang, satu Babe Aldo di situ. Andai kata nggak ada sama sekali, Babe Aldo tetap berjuang. Apalagi Pak kalian banyak, nggak apa begini burung pipit banyak ya aja burung pipitnya mati dua apinya. Dan yang menyelamatkan Namrud, yang menyelamatkan Sayyidina Ibrahim alaihissalam dari api Namrud, Allah SWT. Ya narkuni bandan wassalamu ala Ibrahim. Tugas kita berjuang. Wani ada walai mati dua bukan ini. Ya orang melihat jenazah nih. Yang juga melihat jenazah ini orang jenazah dua. Mati tanam apa takut? Jangan boleh takut kalau dia mati bilangin nanti. Boleh dia takut mati itu. Tapi kalau masih mati tanam sama juga. Abah-abah kita gini mati juga. Kai-kai kita mati juga. Nyaman-nyaman mati dalam kebenaran yang kita yakini daripada kita mati tersiksa dalam keadaan kita ya Allah nggak enak tuh mati. Kebayang nggak mati dalam keadaan nggak berani ngomong yang benar? Astagfirullah. Kayak apa anda bersyahadat? Man akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya hati-hati dengan suara nih, nggak gampang. Kita nggak disuruh angkat senjata, angkat suara. Kalau angkat suara aja nggak berani, lu mau masuk surga nggak main-main. Kali ini 2024 ini pemilu yang berhubungan langsung dengan keyakinan. Serius. Masalahnya tadi ini Bu, kedaulatan kesehatan ini serem saya. Kalau duit sudah
tanah sudahlah ambil dah. Tapi kalau tumbuh kan sampai ada Allah bilang di Al-Quran kan, makanlah yang baik dan halal. Allah makan. Jadi apa yang harus kita lakukan, berjuang sama-sama yang kita ya. Mudah-mudahan Allah kuatin kita semuanya. Tenang aja, kalian nggak sendirian. Kalau nemu yang kecurangan-curangan, video kirim ke gue yang angkat. Udah tenang aja, kita viralin mukanya tuh. Bila perlu tahu satu layak yang pembunuhannya aja tuh. Nah, itu apakah nggak membongkar aib? Membongkar aib pejabat publik itu bukan hibah. Hibah itu kalau kita membahas pribadinya itu hibah. Tapi kalau kebijakannya wajib dibongkar. Melihat maling jangan berdiam. Sekarang ini ada lagi nih. Memang akhir zaman ini. Bijaksana sama pengecut sama ya. Sama pengecut. Jadi ada yang bilang begini, wah udahlah kalau kita melihat yang curang-curang itu doakan aja, mudah-mudahan dapat hidayah, usah terlalu keras. Ada kan? Ada ya? Ya, mudah-mudahan yang berpandang kayak itu besok-besok mau ngajak kemalingan. Amin. Wah, kemalingan. Dan mudah-mudahan malingnya dimulainya dia langsung. Kalau nyanyinya saya langsung tadi doakan gitu maling. Ya doakan gitu, mudah-mudahan dia lagi diambil barang. Maling lagi ngambil, dia berdoa aja mudah-mudahan hidayah kamu. Bungul ada tuh. Tambuk. Tampar nih. Jadi Mustafa nanti marah sama anda. Jadi begitu ya Muslim. Tetap berjuang sama-sama. Kita walaupun insya Allah berjauhan jarak tapi nggak akan berjauhan hati. Babe Aldo bukan punyanya orang kandangan aja, bukan punyanya orang Jakarta aja, tapi alhamdulillah. Bahkan saya bilang sama istri-istri saya, ya. Masih kurang tuh. Ya, saya bilang sama mereka, saya tinggalkan rakyat buat kalian atau saya tinggalkan kalian buat rakyat. Alhamdulillah kompak mereka jawab, tinggalkan kami buat rakyat. Jadi rakyat Indonesia tenang aja, ulun lain pejabat, dan keadaan anak juga jadi pejabat. Tapi insya Allah kalau ada pejabat yang berkhianat sama rakyat, berurusan dengan ulun. Karena bagi ulun, rakyat adalah Tuhan. Apalagi rakyatnya yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena setiap manusia yang mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau sudah jadi umatnya Rasulullah, Rasulullah cinta sama orang itu. Dan cintanya Rasulullah besar buat orang itu. Jangan ada ganggu umatnya Rasulullah. Itu berarti mengganggu cintanya Rasulullah. Kalau sudah mengganggu cintanya Rasulullah, nyawa murah. Jangan ganggu umatnya Rasulullah. Mati ya, mati juga semua. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan Rasulullah. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, ditutup ini majelis. Saya berjuang Pak itu. Takut karena mau tanya ini. Ya, kalian benar nih ya. Nih, demi Allah Subhanahu wa taala saya bersumpah tidak mau masuk surganya Allah sebelum semua yang berjuang bersama saya di dunia ini ada bersama saya di surganya Allah. Dan paling nyaman kita ini bermakmum, paling nyaman bermakmum ya, kita jadi makmumnya imam. Insya Allah kita dikumpulkan di akhirat bersama ini. Kita berjuang sama-sama ya. Siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Mati? Mati? Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada lagi? Ya, alhamdulillah kira-kira cukup dulu ya karena waktu kita sudah landung dan istirahat dan lain sebagainya. Tapi insya Allah pertemuan ini berkah insya Allah. Meskipun sebentar tapi berkahnya insya Allah luar biasa dan manfaat insya Allah dunia wal akhirat insya Allah. Untuk yang hadir dan lain-lain bisa nyampaikan nanti kepada yang lain-lainnya ya. Artinya kita akan terus
berjuang. Dan siapa yang mau untuk berkontak dan lain sebagainya dengan beliau Aldo atau apa, silakan. Boleh kira-kira boleh. Enggak, asal tukar kontak atau apa nomor atau nanti mau dibikin grup perjuangan atau apa. Nah bisa. Jadi untuk perjuangan kita berjuang, ya ini intinya bukan untuk pribadi, ya kan? Untuk kemaslahatan, untuk keselamatan, untuk kemakmuran negara kita, masyarakat kita, rakyat kita, keluarga kita, masyarakat, orang-orang kampung kita, ya, anak didik kita, turun temurun terus nanti, ya. Sedangkan kita ingatkan akhir daripada pesan Nabi kita Muhammad SAW, sebaik-baik orang atau manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Udah kita termasuk golongan orang yang memberi manfaat pada orang banyak. Apa yang kita bisa, kita mampu untuk kita perjuangkan, kita berjuang. Ya banyak daripada contoh-contoh yang sudah disampaikan oleh Pak Aldo tadi. Insyaallah sangat bermanfaat buat kita. Bisa kita ingat kedatangan insyaallah ya. Jadi itu saja mungkin pertemuan pada malam hari ini kita sudahi dahulu. Kalau pemain setelah ini ada yang mau sampai atau apa, kalau sekarang tadi punya kesumpahan dan petapon, nanti petapon lawan Sidin bisa aja itu nah. Dan Sidin insya Allah malam ini malam di sini ya insya Allah, dan mudah-mudahan esok pagi punya dapat binian nama Sidin anak Sidin amin dan insya Allah apa namanya, kalau memang ada tempat lokasi pengunjungan, jadi anak pengunjung dari sini ya, jadi lokasinya dua tadi lah, satu lokasi yang halus saja ya, yang satunya lokasi yang besar begitu ya, jadi dua lokasi. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah SWT. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan keberkahan dunia wal akhirah, bisa kita dapatkan manfaat dunia wal akhirah dari perjuangan kita semuanya. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib.